Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan semoga kita semua tetap semangat. Dan tibalah saatnya kita masuk dalam kegiatan kuliah praktisi mata kuliah Ilmu Negara pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dengan materi teori kekuasaan dan legitimasi kekuasaan negara dalam konteks negara Indonesia. Dan sebagai kegiatan yang pertama yang sudah disepakati dalam rundown acara, saya mohon kesediaan Bapak Kaprodi kami, Bapak Dr. Andus Fiestina Baban, untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daulat. Terima kasih Pak Daulat. Ya, Pak. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Dan kami hormati Bapak Alboin Pasaribu, SH.MH, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada pagi hari ini kami sangat bergembira sekali karena Bapak Daulat telah melaporkan 2 hari yang lalu kepada kami menyampaikan ada kuliah praktisi yang disampaikan oleh Bapak Alboin Pasaribu, dan program studi sangat menyambut atas kehadiran Bapak pada hari ini. Ini merupakan terobosan pertama sekali secara khusus kepada program studi pendidikan kewarganegaraan. Walaupun misalnya program studi lain sudah melaksanakan seperti ini. Tapi kami dari program studi pendidikan kewarganegaraan sangat senang dan sangat gembira sekali, dan termasuk juga para mahasiswa sangat menyambut kehadiran Bapak melalui Zoom ini pada hari ini. Secara pribadi dan juga dari pengalaman-pengalaman yang telah ada di kampus ini, memang pada awalnya Pak Daulat telah menunjukkan suatu kecintaannya spesifiknya kepada mata kuliah ilmu negara. Dan ini juga pernah kami asuh beberapa tahun dan sangat enak untuk disampaikan kepada mahasiswa. Karena ilmunya sangat menyeluruh yang menyentuh terhadap organisasi yang ada di negara kita ini atau lembaga, dan juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Salah satu nanti Pak Alboin Pasaribu, kami terus mengakui ya mengenai mahasiswa kami ini masih minim ini tentang ilmu negara. Jadi kalau bisa nanti Pak sedikit-sedikit sampaikan itu mengenai dari awal pengertian dari ilmu negara, termasuk objeknya dan ruang lingkupnya Pak Alboin, dan juga teori-teori pembenaran hukum suatu negara, teori-teori pembenaran hukum. Dan ini yang sangat penting Pak Alboin, yang perlu sangat diketahui oleh mahasiswa sekarang sesuai dengan perkembangan dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Secara khusus, Bapak telah melihat mungkin apa yang terjadi di negara kita ini. Jadi kami mohon kepada Bapak, kalau bisa nanti ada waktu Pak, tolonglah disampaikan secara menyeluruh tentang pembenaran hukum di samping materi yang telah diminta oleh Pak Daulat kepada Bapak. Dan juga Pak Daulat dan juga Pak Alboin, dari program studi juga kami masih mengharapkan Pak, ini sebagai dasar-dasarnya bagi mereka sangat penting ini,
yaitu tentang teori pertumbuhan dan lenyapnya baik suatu negara dan juga yang ada hukum pada negara itu, dan termasuk dalam nanti Pak mengenai demokrasi dan lembaga-lembaga perwakilan. Jadi Pak, ini sangat penting pertemuan ini bagi kami dan juga bagi mahasiswa. Oleh karena itu Pak, kami sangat menyambut dan mengucapkan terima kasih. Dan kalau bisa Pak, jangan hanya sekali ini waktu Bapak dulu, perhatian Bapak diberikan kepada kami. Kami siap Pak. Dan juga kepada materi-materi perkuliahan yang lain yang menyangkut dengan hukum. Karena kami dari program studi Pak, napas dari program studi ini adalah mengarah kepada norma dan moral. Jadi sehingga sangat penting bagi mahasiswa dan bagi program studi ini tentang perluasan tentang norma hukum seperti yang saya sampaikan tadi pada saat ini. Di mana Pak, terus terang kami sangat kaya sekarang, tidak salah kalau saya sampaikan Pak, mengikuti siaran televisi Pak, di mana para adik-adik mahasiswa ini perlu juga pernah menanyakan kepada saya Pak, apa itu Pak hukum formil dan material, apa itu sifatnya subjektif dan objektif Pak. Jadi mereka juga sudah hampir memahami ke sana Pak. Jadi perlu Pak, kalau ada waktu Bapak nanti, tolong Pak disampaikan. Itulah yang terjadi pada masyarakat dan negara kita pada saat ini. Di samping ada juga Pak yang kami lihat sekarang, dan ini juga pernah mereka mempertanyakan tentang kekayaan, pandainya para pembela hukum, penasihat hukum. Kadang ada yang tidak tepat, tetapi itulah napasnya hukum di Indonesia. Oleh karena itu Pak, sebagai penutup kami sampaikan kepada Bapak banyak terima kasih dan mohon waktunya Pak, di lain hari kami bermohon kepada Bapak agar diberikanlah waktu secara luas nanti kepada kami, dan bukan lagi hanya melibatkan satu angkatan ini, tapi kalau bisa nanti kami akan menyampaikan kepada seluruh angkatan 1, 2, 3, dan 4. Demikian sementara Pak. Semoga Tuhan memberkati tugas Bapak di negara kita. Terima kasih Pak Daulat. Baik, terima kasih Pak Kaprodi atas kata sambutannya. Mohon izin Bapak, kuliah praktisi ini saya ambil alih. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, pendidikan kewarganegaraan, kata sambutan, sekaligus memotivasi kami untuk lebih baik lagi ke depannya, dan juga permohonan kepada Bang Albowin untuk nanti bisa di sesi-sesi selanjutnya memberikan materi lagi, memberikan pengetahuan lagi kepada kami, dan semoga kuliah praktis ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Langsung saja tanpa membuang waktu, saya mohon kesediaan Pak Albowin atau Bang Albowin Pasaribu untuk memberikan materi kita pada kuliah praktisi hari ini. Waktu dan tempat saya silahkan Bang. Ya, terima kasih Bang Daulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, salam Pancasila, salam konstitusi. Selamat pagi semua teman-teman, dan pagi Pak. Pagi Pak. Bapak Kaprodi yang kami hormati, dan juga pengasuh mata kuliah ini, Bapak Daulat ya kalau dipanggil oleh mahasiswa. Kalau saya mungkin manggilnya supaya lebih akrab aja, manggil brother gitu atau brother. Nah, jadi terima kasih sudah diundang di sesi kali ini. Begitu waktu kami berkomunikasi dengan Bang Daulat, saya tidak berpikir panjang untuk mengiyakan acara ini, kegiatan ini, karena saya tahu bahwa ada beberapa alasan. Pertama,
Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi lembaga negara ini sangat concern dengan dunia pendidikan tinggi. Makanya MK menjalin banyak kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, baik itu swasta maupun yang negeri. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri juga MK menjalin kerjasama. Nah, yang kedua, saya merasa terpanggil untuk hadir di acara ini karena sebelumnya saya juga di samping mendampingi Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik, Hakim Konstitusi, saya juga diberi kesempatan oleh beliau untuk menjadi asisten beliau di Unika Atmajaya. Nah, jadi pengalaman mengajar bukan yang pertama kali bagi saya untuk ini, dan bahkan sebelum masuk ke MK, sebelum mendampingi Pak Daniel, saya juga sempat bergabung menjadi relawan tutor untuk paket C. Dan ketika itu mata pelajaran yang saya ampu itu juga pendidikan kewarganegaraan. Jadi untuk yang paket C. Jadi udah ada punya pengalaman lah untuk itu. Emang Nah, udah diaktifkan? hanya saja mungkin ya kan karena saya tidak sehari-hari ketemu dengan mahasiswa atau dengan peserta didik gitu yang saya alami ketika saya mengevaluasi diri sendiri gitu. Saya mengalami apakah nanti penyampaian saya membosankan atau nanti penyampaian saya berbelit-belit. Nah, nanti mohon diingatkan gitu. Jadi ini juga sekaligus pengalaman buat saya dan saya sangat senang ada di kelas ini. Jadi itu dulu sebagai pengantar, sebagai awalan untuk kita. Nah, saya sudah menyiapkan materi untuk teman-teman nikmati di hari ini. Ya, saya sampaikan nikmati karena bagi saya belajar itu adalah proses kenikmatan gitu. Jadi jangan karena paksaan. Kita harus menikmatinya. Kita harus dengan pikiran yang terbuka, ibarat gelas kosong gitu. Kita siap untuk dituang, diisi gitu oleh Bapak Ibu dosen. Nah, kemarin Bang Daulat ini meminta saya untuk menyampaikan materi tentang teori kekuasaan dan legitimasi kekuasaan negara dalam konteks Indonesia. Dan beruntungnya ternyata saya bisa membaca pemikiran dari Pak Kaprodi, saya juga menyiapkan materi yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu negara sebelum sampai membicarakan soal teori kekuasaan dan legitimasi kekuasaan negara. Nah, apakah itu? Itu kita lihat nanti di slide berikutnya ini. Nah, jadi saya ingin membahas dulu tentang yang dasar-dasarnya ini. Ini buat saya menantang karena sebenarnya ini materi yang sangat-sangat dasar gitu. Karena apa? Karena mempelajari ilmu negara ini lebih banyak berisi tentang teori. Nah, tentang teori, kalau itu tidak dikaitkan dengan dunia praktik, gitu kan, kita bisa terjerembab ke hal-hal yang sangat abstrak, bahkan kita nggak tahu nih arahnya mau kemana. Gitu. Maka dia harus dijembatani antara ilmu negara, kemudian nanti dia akan diturunkan menjadi kalau dalam bidang hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Tapi kalau di dunia ilmu sosial mungkin kita akan bisa mengenalnya di ilmu politik atau mungkin ilmu-ilmu kenegaraan lainnya. Tuh. Nah, jadi pada pokoknya ilmu negara itu akan membahas tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, apa yang menjadi tujuan negara, apa itu unsur-unsurnya, apa itu sifatnya, bagaimana klasifikasinya, bentuk dan susunannya itu seperti apa. Gitu. Kira-kira ini yang akan menjadi dasar untuk membekali para mahasiswa sebelum lanjut membicarakan hal-hal ke yang lebih tataran praktis. Karena apa? Karena ketika kita berangkat duluan dari dunia yang praktis, lalu masuk ke dunia teoritis, kita nggak tahu konsepnya seperti apa. Gitu. Nah, jadi di momentum perkuliahan yang dasar ini, materi-materi yang disajikan itu cenderung lebih teoritis. Mungkin akan membuat ngantuk gitu ya, atau mungkin membosankan gitu. Tapi bagaimanapun juga, kita harus tahu dulu konsepnya, teorinya seperti apa, kemudian itu yang nanti akan diturunkan ke dunia tataran praktis gitu. Nah, itu makanya di dalam ilmu negara ini kita akan mempelajari lebih banyak soal teori, soal konsep, soal yang agak-agak mengawang-awang lah gitu.
Nah, tapi kita nanti akan mencoba menjembatani dengan konteks Indonesia gitu. Nah, kemudian di pokok bahasan saya yang kedua, saya nanti akan membahas tentang kekuasaan dalam negara. Nah, kekuasaan dalam negara itu nanti akan kita mulai dengan apa itu definisinya kekuasaan itu. Nah, seperti apa? Kemudian bagaimana sumber atau dari mana berasal kekuasaan dalam negara itu. Kemudian siapakah pemegang kekuasaan di dalam negara itu? Nah, ini kita harus mencermatinya nanti dan ini akan membawa kita lebih jauh kepada teori-teori kedaulatan. Kita akan masuk nanti juga sampai ke sana. Dan bagaimana kontekstualisasinya di Indonesia, dalam arti bagaimana pendistribusian kekuasaan ini ke dalam negara Indonesia. Nah, itu kita nanti juga akan melihatnya ke sana. Dan kita tidak berhenti sampai di situ, kita akan mencoba masuk ke dunia yang lebih praktis, yaitu pemilu dan pejabat publik. Kenapa pemilu dan pejabat publik? Karena kekuasaan yang secara teoritis itu sudah dikonsepkan oleh para ahli, inilah yang nanti akan ditransformasikan atau akan dialirkan melalui konteks pemilu dan akhirnya terpilihlah pejabat-pejabat publik. Gitu. Siapa aja pejabat publik ya mungkin adik-adik mahasiswa, teman-teman sekalian pasti tahu lah ya, presiden, anggota DPR, ya gubernur, bupati dan lain sebagainya. Itulah semuanya. Nah, jadi kita akan nanti menjembataninya sampai ke sana. Kalau saya terlalu cepat atau mau berhenti, mau diulang boleh ya, silakan ya. Jadi kita biar lebih santai gitu. Boleh kan ya Bang Daulat ya? Bisa Bang, bisa Bang. Oke, nah teori timbulnya kekuasaan negara. Jadi di dalam sebagai salah satu materi penting di dalam di dalam ilmu negara, kita mengenal ada yang namanya teori timbulnya negara. Nah, teori timbulnya negara ini ada berbagai jenis. Ada dari yang zaman Yunani kuno hingga sampai ke zaman Renaissance, zaman pencerahan, abad pencerahan. Nah, ini lebih banyak nanti akan berbicara tentang pendapat-pendapat para ahli, gitu. Nah, nanti pun mungkin saya kurang tahu apakah nanti Bang Daulat sebagai dosen pengampu ini, gitu kan, apakah nanti akan memasukkannya sebagai salah satu materi ujian, karena ini juga sangat-sangat mendasar kan, soal pengertian-pengertian dan soal apa pendapat para sarjana atau para ahli mengenai timbulnya negara, gitu kan. Nah, jadi secara teoritis timbulnya negara itu bisa karena dia alasan primer dan alasan sekunder. Alasan primer ya karena dia berdiri sebagai negara karena dia memang berdiri gitu. Nah, ada juga yang dia timbulnya negara itu karena dia membentuk satu negara jajahan, dan jajahan itu maka dia muncul sebagai satu negara yang baru. Nah, kemudian kalau kita bergeser lagi, ada yang namanya teori teokrasi. Nah, teo ini berkaitan dengan ketuhanan gitu ya, keagamaan. Nah, ini nanti akan banyak kita gunakan di dalam materi-materi berikutnya. Nah, jadi teori teokrasi ini ada yang dia secara langsung atau tidak langsung. Pada intinya, teori teokrasi ini berbicara bahwa hadirnya atau timbulnya negara itu karena merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sehingga di dalam menjalankan kekuasaan negara, maka panduannya adalah pernyataan atau wahyu dari Yang Maha Kuasa. Baik yang secara langsung diturunkan ataupun tidak langsung, yaitu melalui raja. Nah, inilah nanti yang akan kemudian bertransformasi menjadi negara yang berbentuk kerajaan atau monarki. Nah, teori berikutnya mengatakan bahwa timbulnya negara itu ada karena adanya perjanjian masyarakat atau hukum alam. Nah, ini dipelopori oleh berbagai ahli. Hugo de Groot atau Grotius, ini merupakan bapak hukum internasional karena dia mempelajari dan meneliti tentang hukum antar bangsa-bangsa. Kemudian ada Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, jadi pada intinya, teori perjanjian masyarakat atau hukum alam ini mempersepsikan bahwa negara itu muncul atau
lahir karena adanya perjanjian di antara seluruh masyarakat atau warganya. Nah, dalam perkembangannya kemudian, perjanjian masyarakat yang dimaksudkan ini, inilah yang akan kita kenal dengan leges fundamentalis, yaitu adanya kontrak ataupun perjanjian, suatu dokumen tertulis yang kalau sekarang zaman modern kita lebih mengenalnya dengan undang-undang dasar atau konstitusi yang tertulis. Nah, jadi di dalam konstitusi itulah, di dalam undang-undang dasar yang tertulis itulah kita masukkan mengapa kita bernegara, alasan kita untuk bernegara, apa yang menjadi tujuan kita, dan bagaimana kita mengatur susunan organisasi-organisasi negara itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi berikutnya, ada yang namanya teori kekuatan atau Marx teori. Ini dipelopori oleh Oppenheimer, Lasky, Marx, dan lain sebagainya. Pada intinya, teori kekuatan atau Marx teori ini menyatakan bahwa negara itu timbul karena adanya paksaan fisik gitu. Ada peperangan yang kemudian melahirkan negara-negara koloni itu, dan ada juga yang bukan hanya soal fisik, tapi kekuatan atau kekuasaan ini bisa jadi karena faktor ekonomi. Siapa yang mempunyai banyak uang, maka dialah yang kemudian memunculkan satu bentuk negara baru gitu kan. Nah, terakhir ada yang namanya teori modern yang dipelopori oleh Cranenburg dan juga Luhmann. Nah, teori modern ini dia udah lebih udah lebih maju ya, udah lebih dinamis, menyebutkan bahwa teori modern ini timbulnya negara itu ya karena memang adanya kehendak untuk bersatu, adanya keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan dan lain sebagainya. Jadi teori modern ini mempostulatkan bahwa timbulnya negara itu adalah karena adanya faktor-faktor yang mendinamisasi kehidupan dari warga masyarakat. Nah, kemudian kalau kita masuk ke bagian tujuan negara, pada pokoknya para ahli itu berkisar kepada 3 hal yang menyebutkan tentang tujuan negara. Apa itu? Pertama-tama, kita membentuk satu negara adalah untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Bagaimana mencapai dan mempertahankan kekuasaan? Dengan cara tadi, dengan fisik tadi. Jadi kita harus bertempur, melawan orang lain, sehingga kita menjadi yang terkuat, menjadi yang terhebat, dan bagaimana kita bisa mempertahankannya. Itu. Nah, jadi ini kan yang terjadi di zaman sebelum kita, bahkan kita mungkin belum lahir gitu kan, ketika orang-orang atau sekelompok orang itu saling beradu fisik, saling menunjukkan bahwa dia adalah yang terkuat. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk mencapai kemakmuran. Nah, mencapai kemakmuran ini juga bisa dipisah-pisah. Artinya, apakah kemakmuran yang dimaksud adalah kemakmuran individu per individu, ataukah kemakmuran untuk sekelompok orang, ataukah mencapai kemakmurannya adalah untuk seluruh rakyat, gitu kan? Nah, kalau untuk individu, biasanya ini individu raja yang dimaksudkan, berarti model negara yang demikian adalah model negara yang etatisme. Artinya negara yang hanya mengutamakan kepentingan dari penguasanya. Nah, bergeser lagi muncul dengan sekelompok orang. Sekelompok orang ini biasanya karena dia juga orang-orang yang dekat dengan raja atau punya hubungan kekeluargaan dengan raja, sehingga menimbulkan semacam kalangan bangsawan gitu. Nah, tapi yang paling bergeser sekarang adalah bagaimana mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat. Nah, berikutnya, para ahli juga ada yang menyatakan bahwa dibentuknya negara adalah tujuannya untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan warganya. Nah, menjamin hak-hak dan kemerdekaan warga negaranya, inilah yang kemudian dalam konteks modern saat ini, inilah yang dituangkan di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di kita gitu. Nah, kenapa demikian? Karena fungsi konstitusi yang paling pertama dan utama adalah bagaimana untuk menjamin hak-hak fundamental dari warga negara. Nah, ini yang paling penting dan merupakan fungsi inti dari konstitusi. Di samping fungsi lainnya adalah untuk membatasi kekuasaan.
Nah, bagaimana dengan kita? Gitu kan? Kita lihat sekarang. Kalau teman-teman sambil membuka, mungkin apakah di sampingnya atau mungkin di layar laptopnya ada Undang-Undang Dasar 1945, itu boleh silakan dibuka, gitu kan? Apa sih yang menjadi tujuan dari bentuknya negara kita, gitu kan? Nah, ini terletak di alinea yang keempat. Jadi negara Indonesia itu dibentuk tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi dengan demikian, seluruh aspek kehidupan bernegara kita haruslah diarahkan kepada pencapaian tujuan bernegara. Nah, begitu juga lah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika MK sedang mengadili perkara khususnya pengujian undang-undang, bagaimana caranya supaya undang-undang yang dimaksudkan itu atau pemerintah dan juga DPR selalu mengarahkan untuk tercapainya tujuan negara. Ini bukan saya yang bilang, tapi saya bisa membuktikannya. Nah, tujuan negara dan judicial review. Nah, jadi di dalam putusan nomor 2 tahun 2003, MK sudah menyatakan, gini, saya kutipkan di sini, bahwa dalam menemukan pengertian dan atau maksud dari ketentuan yang terdapat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup apabila hanya berpegang pada bunyi teks pasal yang bersangkutan atau hanya dengan menggunakan satu metode interpretasi tertentu. Kan? Nah, dan seterusnya. Kemudian, oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dengan demikian jelas di sini bahwa MK mengarahkan setiap putusan-putusannya untuk mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Di mana itu letaknya? Itu tadi, di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira cukup jelas atau gimana? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas, siap Bang. Oke, ini mungkin juga sudah dibahas Bang Daulat juga di dalam perkuliahannya gitu ya. Nah, oke, kita kemudian masuk ke unsur-unsur negara. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Karena saya akan mengkontekstualisasikannya dengan kekinian gitu ya. Unsur-unsur negara itu menurut hukum internasional yang sudah disepakati oleh berbagai negara dalam pasal 1 atau artikel 1 Konvensi Montevideo, bahwa negara itu untuk dapat disebut sebagai suatu negara haruslah memiliki penduduk atau rakyat yang tetap, kemudian memiliki wilayah yang tertentu, dan ada pemerintahan yang berbapak dosen, gitu kan, dan kemudian ada kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, tadi saya bilang berbapak dosen karena nama Pak dosennya adalah Pak Daulat gitu. Nah, jadi ada 4 syarat atau 4 yang menjadi unsur dari negara itu. Nah, dengan demikian, kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, apakah dia bisa disebut sebagai satu negara? Gitu kan? Nah, tentu tidak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Bukan negara, tapi dulu Aceh ingin melepaskan diri dari Indonesia, atau mungkin Papua, kan? Papua ingin melepaskan diri dari negara Indonesia. Nah, apakah dia punya penduduk? Ya, dia punya penduduk. Apakah dia punya wilayah? Ya, dia betul punya wilayah. Apakah dia punya pemerintahan yang berdaulat? Pemerintahan yang berdaulat dalam hal ini berdaulatnya ke dalam maupun keluar. Nah, artinya apakah dia sekaligus juga untuk berdaulat ke dalam adalah apakah dia punya kemampuan untuk bekerja sama atau menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, ini penting karena apa? Karena ketika tidak punya unsur-unsur dari yang keempat itu tadi, maka kita sulit untuk menyatakan bahwa dia adalah sebuah negara. Contoh lainnya adalah Palestina, gitu kan. Nah, ini mungkin isu ini agak-agak sensitif, tapi saya tidak mau masuk lebih jauh ke sana.
kenapa Palestina ada yang mengakui beberapa negara-negara, ada yang mengakuinya sebagai negara dan ada yang tidak mengakuinya sebagai negara, gitu kan? Nah, itu tidak lepas dari karena ketidakterpenuhan salah satu unsur dari keempat unsur yang disebutkan di dalam Konvensi Montevideo itu tadi. Nah, oleh karenanya, ketika Indonesia menyatakan diri, memproklamasikan kemerdekaannya, kita melihat apakah keempat unsur ini benar-benar terpenuhi. Dengan adanya penduduk, ya kita memiliki penduduk. Dengan adanya wilayah, ya ketika itu para pendiri negara sudah menentukan apa saja yang menjadi wilayah negara Indonesia. Kemudian ada pemerintahan yang berdaulat, ya. Kemudian kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, ya. Ketika itu negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia seperti Mesir, gitu kan. Nah, Presiden Soekarno tidak lama setelah memproklamasikan kemerdekaannya berkunjung ke sana, kemudian ke negara-negara lain dan diterima oleh negara-negara lain sebagai kepala pemerintahan yang sah atau kepala negara yang sah dari sebuah negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi dengan terpenuhinya keempat hal ini, maka kita bisalah menyebutnya bahwa entitas itu, bahwa sekelompok orang itu adalah sebuah negara. Nah, menariknya bagaimanakah sifat negara ini? Kan? Ada 3 sifat utama dari negara. Pertama memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga mencakup semua. Memaksa karena dia memiliki aparatur pemerintahan untuk melakukan tindakan-tindakan koersif, tindakan pemaksaan, misalnya seperti polisi, gitu kan? Kalau ada yang tidak taat aturan, langsung dilibas, gitu. Kemudian monopoli, dia mencakup semua. Monopoli artinya tidak boleh ada yang lain selain dia, gitu kan? Jadi hanya ada dia, gitu. Kemudian mencakup semua, dia mencakup meliputi keseluruhan dari wilayahnya. Contoh konkretnya untuk menggambarkan sifat negara ini apa? Misalnya dengan kalau kita mau melihat dalam konteks Indonesia, maka mata uang yang digunakan di Indonesia hanyalah rupiah. Ada nggak mata uang negara lain yang berlaku di Indonesia sebagai alat penukaran yang sah? Tidak ada. Nah, mata uang yang berlaku yang sah di Indonesia hanyalah rupiah. Selain itu tidak ada yang lain. Contoh lainnya untuk melihat sifat negara terkait 3 hal tadi, yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua adalah pajak. Siapa di sini, siapakah warga negara Indonesia yang tidak terkena pajak, gitu kan? Yang tidak atau bebas untuk dari pembayaran pajak, tidak ada. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan, gitu kan? Misalnya undang-undang, perpres. Nah, siapakah yang merasa dirinya tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan? Nah, jadi dengan adanya contoh konkret ini, kita semakin bisa menggambarkan bahwa betul sifat negara itu adalah memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya. Gitu. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan lebih konkret apa itu sifat negara. Kemudian kita masuk ke klasifikasi negara. Berdasarkan sejarah perkembangannya, negara itu bisa diklasifikasikan menjadi berbagai tipe. Ada tipe negara timur kuno, yang ciri-ciri utamanya adalah teokratis dan absolut, gitu kan? Nah, kemudian ada tipe negara Yunani kuno yang ciri-cirinya adalah negara kota, negara kecil, ya kan, negara polis, dan demokrasi langsung. Artinya, ketika mau menunjuk atau menentukan sesuatu, rakyat berkumpul di satu tempat tertentu karena masih memungkinkan, ya kan? Ada satu tempat tertentu dan mereka langsung menyatakan kehendaknya di situ. Nah, tapi kalau di Indonesia, ya kan, kalau dengan negara yang seluas ini, bagaimana kita mau berkumpul? Nggak mungkin lagi kan, kita melaksanakan adanya demokrasi langsung. Nah, kemudian ada tipe negara Romawi, yang ciri-ciri utamanya adalah monarki atau kerajaan. Dan masuk ke abad pertengahan, yaitu ciri-cirinya adalah sekularisme. Artinya di sini mulai muncul pemisahan antara otoritas gereja, atau otoritas keagamaan dan juga otoritas kenegaraan. Sehingga raja yang dulu dipersepsikan sebagai wakil dari Tuhan, maka dia memegang otoritas atas urusan-urusan agama dan juga urusan-urusan negara, kemudian akhirnya dipisah. Maka dia berbentuk lebih ke sekularisme di abad pertengahan. Kemudian di zaman berikutnya adalah tipe yang modern. Tipe modern ini yang saat ini sedang kita jalani adalah demokrasi perwakilan, gitu kan? Kita memilih
wakil-wakil rakyat untuk duduk di parlemen, untuk mewakili aspirasi kita, dan juga ini diwarnai dengan adanya ciri atau prinsip negara hukum. Nah, jadi negara modern tentu adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan negara yang berdemokrasi. Hampir tidak ada satupun negara yang mendaku diri sebagai negara yang bukan demokratis. Pasti semuanya mengaku bahwa dirinya adalah negara yang demokratis. Nah, kemudian ada klasifikasi lain, ada pembagian lain. Nah, itu kita bisa lihat dia berdasarkan tujuannya. Ada yang dia negara polisi, kan? Ini negara yang tujuan utamanya hanyalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Siapapun yang keluar malam, pokoknya dilibas, harus masuk semuanya, gitu kan? Kemudian ada yang namanya efek ataupun antitesis dari negara polisi itu adalah negara hukum, bahwa kita harus tentukan dulu dong aturan mainnya, gitu kan, apa yang boleh dilakukan dan apakah tidak, gitu kan, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hak kita, dan apa yang menjadi kewajiban dan haknya raja atau penguasa. Nah, dalam perkembangan berikutnya ada yang namanya muncul negara kesejahteraan. Nah, inilah yang kemudian selalu didengung-dengungkan banyak orang, banyak pihak, bahwa yang harus diusahakan dari negara adalah menjadi negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, ini karena negara hukum itu banyak ciri-cirinya, ya kan? Saya mencoba untuk mengklasifikasikannya. Jadi ada setidaknya 5 jenis negara hukum atau 5 tipe negara hukum yang saat ini existing atau sedang berlangsung. Ada yang dia tipikalnya Rechtsstaat, ada yang tipikalnya rule of law, ada yang tipikalnya sosialis, ada yang tipikalnya demokrasi Islam, dan ada yang tipikalnya negara hukum Pancasila, gitu kan, yang saat ini sedang kita jalankan. Bagaimana karakteristiknya? Nah, kalau di negara hukum Pancasila, kenapa kita menamakannya demikian? Karena kita memiliki kekhasan tersendiri, gitu kan, kekhususan tersendiri. Mengapa? Karena di Indonesia Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang menjadi dasar sekaligus tujuan dalam berhukum di Indonesia. Bagaimana rupanya negara yang berpancasila itu? Negara yang berpancasila itu adalah negara bangsa yang berketuhanan, berkedaulatan rakyat, berwawasan Nusantara, dan menghendaki keserasian antara pemerintah dan rakyatnya. Nah, beda kalau misalnya dengan Rechtsstaat. Rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl, tuh kan? Nah, dia ada 4 ciri utamanya: perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintah yang berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan tata usaha negara. Gitu. Nah, sedangkan rule of law yang berkembang di Inggris dikembangkan oleh Dicey, dia bersandar pada 3 hal: supremasi hukum, equality before the law, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan hak asasi. Nah, contoh lainnya yaitu sosialis dan demokrasi Islam, nanti teman-teman bisa membacanya gitu untuk mempersingkat ini. Nah, kemudian kita masuk ke kontekstualisasinya. Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan yang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena itu, terlepas dari adanya perbedaan ajaran dalam negara hukum menurut konsepsi Rechtsstaat, Etat de Droit, dan juga rule of law, ketiga konsepsi itu memuat 3 substansi dasar yang sama. Nah, jadi MK itu merangkum semuanya, gitu kan? Apa sih yang menjadi substansi dari negara hukum itu? Nah, menurut MK, substansi yang pertama adalah substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah dalam arti luas, artinya tidak hanya pemerintah eksekutif, tapi juga mencakup legislatif dan juga yudikatif, itu adalah dibatasi oleh hukum, gitu kan? Nah, jadi tidak boleh pemerintah dalam arti luas itu bertindak di luar atau di luar batas-batas yang ditentukan oleh hukum atau bertindak sewenang-wenang. Kemudian substansi yang kedua adalah substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal. Nah, jadi ada suatu tertib hukum atau legal order yang dibuat dan dipertahankan oleh negara. Dan yang terakhir, ini mirip dengan gagasannya Sacipta Raharjo, bahwa substansi yang memuat hukumlah yang memerintah, bukan manusia. Nah, nanti kalau teman-teman membaca lebih banyak, salah satu yang ajaran tentang hukum progresif adalah seperti ini, bahwa manusia bukan untuk hukum, tapi hukum untuk manusia, sehingga hukum yang harus mengabdi
untuk manusia, bukan manusia yang harus mengabdi kepada hukum, gitu kan? Nah, inilah yang menjadi substansi negara hukum versinya MK, gitu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke berikutnya, bentuk negara. Bentuk negara ini bisa kalau kita klasifikasikan, ada yang zaman Yunani kuno dan ada yang zaman modern. Pada umumnya orang mengenal bentuk negara itu adalah demokrasi gitu kan, atau mungkin monarki gitu kan. Nah, tapi di zaman Yunani kuno ada ahli yang namanya Plato dan juga Aristoteles itu mengklasifikasikan berbagai bentuk negara. Ada yang namanya aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Gitu. Nah, ini mungkin udah diajarkan juga ya, Bang Dolet, udah di kelas ya? Ya, sudah ada materinya, Bang. Ya, sudah. Oke, nah, jadi berarti saya singkat aja nih. Nah, kemudian Aristoteles itu mengemukakan 7 bentuk negara. Dan yang terakhir, di zaman modern ini, kemudian kita hanya mengenal bentuk negara itu adalah monarki dan republik. Nah, 3 istilah yang saling berkelindan. Jadi jangan sampai salah ini ya mengartikan. Jadi soal bentuk negara. Bentuk negara itu monarki dan republik. Sistem pemerintahan berarti ada sistem presidensil, ada sistem parlementer, dan ada juga sistem campuran. Gitu kan? Nah, tapi kalau bicara tentang susunan negara, itu bicara tentang letak kedaulatannya. Kalau negara-negara masing-masing negara-negara itu berdaulat dan kemudian membentuk satu perkumpulan, satu federasi, maka itu adalah negara federal, Bundestag. Tapi kalau letak kedaulatannya itu hanya di tangan pemerintah pusat, maka dia bentuknya adalah negara kesatuan. Jadi di dalam negara kesatuan tidak boleh ada yang namanya negara dalam negara. Ciri utama yang membedakannya untuk lebih langsung tahu bahwa di dalam negara kesatuan, menurut C.F. Strong, di dalam negara kesatuan tidak boleh ada lembaga perwakilan atau parlemen yang sama kekuatannya dengan yang tingkat pusat. Jadi dengan demikian, apakah DPRD bisa kita sebut sebagai lembaga perwakilan? Tidak. Gitu. DPRD merupakan unsur penyelenggara negara, unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi DPRD bukan lembaga perwakilan atau parlemen sebagaimana kita kenal teori-teori selama ini. Tapi dia merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi dia harus bersama-sama dengan pemerintah daerah atau kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah. Nah, sementara itu negara konfederasi ini tingkatannya dari negara federasi, jadi ada beberapa federasi kemudian menggabungkan diri gitu. Nah, contoh yang terakhir tapi sudah negara almarhum adalah Yugoslavia gitu. Tapi udah nggak ada lagi sekarang ini. Nah, kemudian kita masuklah ke bagian yang dimintakan oleh Bang Daulat, soal kekuasaan. Saya sengaja tidak mengambil teori-teori karena saya pikir nanti itu bisa dibaca gitu ya. Saya lebih ingin mengkontekstualisasikan aja. Nah, kekuasaan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Gitu. Nah, jadi kalau kita mampu mempengaruhi orang lain, gitu kan? Karena misalnya kekuatan fisik, karena kita udah pernah mengalahkan dia, misalnya di dalam ring tinju gitu kan, kita kalahkan dia, maka dia nunduk aja, manut aja sama kita. Nah, itu udah ada kekuasaan kita terhadap dia. Nah, kemudian kalau kita diakui sebagai seseorang yang cerdik pandai gitu kan, berarti kan kita punya wibawa gitu kan. Kita dianggap sebagai seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk memberikan saran, nasihat, pendapat gitu kan. Nah, kita udah punya kuasa itu di situ. Gitu. Nah, begitu juga dengan orang yang punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan ini? Tentu adalah mereka-mereka yang ditentukan oleh hukum atau ditentukan peraturan perundang-undangan. Kita beri dia kewenangan untuk melakukan ini itu. Contohnya pemerintah kita kasih kewenangan untuk menjalankan hukum, menjalankan peraturan. Polri kita kasih kewenangan untuk mengeluarkan STNK, mengeluarkan SIM dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, sementara Kementerian BPN Badan Pertahanan Nasional, kita kasih dia kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat hak milik. Nah, ya kan? Siapa yang berani menggugat itu? Ya nggak ada.
gitu. Karena dialah organisasi yang tertinggi, organisasi negara yang kemudian diderivasi menjadi dijalankan oleh Kementerian Pertanahan itu untuk mengeluarkan sertifikat hak atas tanah itu. Gitu. Nah, sementara itu dalam versi kamus Black's Law Dictionary, ini kamus utamanya orang-orang hukum, gitu kan? Hampir nggak ada lah yang nggak kenal ini, pasti semuanya tahu. Jadi kamus Black's Law Dictionary ini dia lebih spesifik menggambarkan bahwa kekuasaan itu merupakan berkenaan dengan adanya diskresi, adanya pembagian kewenangan yang sudah tersusun menjadi legislatif, eksekutif, dan juga lembaga peradilan atau yudikatif. Nah, terus bagaimana kita mau menggambarkan? Apakah di dalam negara itu, bagaimana negara itu punya hak untuk menghukum seseorang? Nah, kan gitu. Bagaimana negara itu punya hak untuk mengeluarkan mata uang? Bagaimana negara itu punya hak untuk menentukan ini yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh, ya kan? Nah, ini kembali lagi dengan kita teori-teori pembenaran gitu, dasar pembenaran atau penghalalan kekuasaan negara. Nah, teori teokrasi yang tadi bersifat langsung dan tidak langsung itu menyatakan bahwa sumber kekuasaan negara itu adalah dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, gitu kan. Oleh karena itu munculnya satu negara, ya kan, maka negara itu yang dipersepsikan bahwa negara itu adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, maka negara punya kekuasaan, punya kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya. Melalui siapa? Tentu melalui aparatur-aparaturnya seperti raja dan juga para panglimanya gitu. Nah, kemudian teori yang kedua adalah pembenaran kekuasaan negara itu disebabkan karena adanya faktor kekuasaan. Nah, karena misalnya kita memenangkan pertempuran, gitu kan, di satu daerah, maka kita berkuasa dong, kita berhak dong untuk menyuruh ini itu terhadap orang-orang yang bersangkutan, kan gitu kan? Nah, kemudian ada juga yang faktor ekonomi. Faktor ekonomi, lagi-lagi tadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa faktor ekonomi ini berkenaan dengan siapa yang punya sumber daya, siapa yang punya uang lebih, maka dia yang punya kekuasaan lebih, kan gitu. Nah, konteksnya sekarang, sayangnya gitu kan, ini agak disesalkan juga. Banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan, bahkan partai politik kita, itu justru dikuasai oleh orang-orang yang mengandalkan materi atau ekonomi. Nah, jadi misalnya gini, nanti mungkin satu ketika teman-teman sekalian akan menyadari, kenapa dia bisa jadi ketua umum ya? Kenapa dia bisa mendirikan partai ya? Padahal dia tidak punya kapasitas atau kita tidak pernah melihat dia menjadi seorang kepala daerah, gitu kan? Mungkin agak-agak menyebut nama gitu kan, agak menyebut nama mungkin ketika itu Pak Haritanu Sudibyo gitu kan, kenapa bisa mendirikan Partai Perindo gitu kan? Padahal kita tahu Pak Haritanu tidak punya rekam jejak apapun di dunia pemerintahan, kan gitu. Kemudian kita lihat juga kalau misalnya dulu mengingat namanya Abu Rizal Bakri gitu kan, dia dengan punya materi, punya sumber daya yang besar, maka dia bisa menjadi seorang ketua umum dari partai yang besar, yaitu Partai Golkar. Nah, ini yang contoh dari teori kekuasaan itu. Kemudian teori yuridis ini lagi-lagi tentang adanya perjanjian gitu. Jadi sekelompok orang itu mengadakan perjanjian, yuk kita bikin siapa yang mau menjadi raja atau penguasa di antara kita, apa yang harus dikerjakannya, dan bagaimana cara kita memilihnya, yuk kita rumuskan bersama-sama. Kita harus bikin kontrak, kita harus bikin perjanjian, supaya apa? Supaya si penguasa yang terpilih tadi tidak melanggar hak-haknya kita, dan kita pun bisa menghormati dia, karena kita sudah menentukan apa yang menjadi batas-batas kewenangannya. Gitu. Nah, jadi tiga teori inilah yang mendasari atau memberikan pembenaran, memberikan penghalalan untuk negara menjalankan kekuasaan. Nah, kalau kita agak runut ke belakang, gitu kan, sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa diakui atau bisa dihormati sedemikian rupa, gitu kan?
Nah, itu karena adanya kewibawaan atau otoritas yang dimilikinya. Dalam hal ini, Max Weber menyatakan sebagai Gesag. Nah, seseorang itu dihormati karena dia punya karisma. Contohnya Nabi, gitu kan? Kemudian, seseorang itu dihormati karena ada faktor tradisional, yaitu keturunan, monarki, ya kan? Makanya kita kenal ada yang namanya, oh dia putra mahkota, Nggindoro, yang gitu-gitu kan. Jadi kita bisa melihat, kita menghormati dia karena dia adalah pangeran atau cucu dari raja yang sedang berkuasa. Nah, kemudian Max Weber juga menyatakan yang terakhir bahwa otoritas itu diperoleh karena landasan rasional. Dia yang menjadi atasan kita. Misalnya ketua atau kepala atau siapapun namanya gitu ya. Nah, ini yang lebih rasional, misalnya karena adanya pemilihan atau karena adanya penunjukan yang mana itu sudah ditentukan gitu kan. Jadi dia lebih rasional. Artinya kita bisa tidak memilih seseorang karena alasan-alasan rasional, berbeda dengan tradisional. Kalau tradisional, kita nggak bisa tidak untuk menyatakan, saya mau menolak inilah Raja X untuk memerintah. Loh, kenapa? Ya, dia kan putra raja gitu, nggak boleh dong. Nah, itu kita udah nggak bisa lagi kan gitu. Tapi kalau rasional, kita bisa memilih pemimpin kita karena misalnya kita tidak menyukai dia karena faktor X misalnya, atau faktor kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat gitu kan. Nah, jadi ada rasio yang bermain di situ. Nah, kemudian kita masuk, bagaimana legitimasi kekuasaan itu di dalam negara, konteks negara Indonesia. Nah, ayo teman-teman, pasti masih ingat dong, secara teologis, ya kan, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan apa? Kata pertamanya, alinea ketiga. Ada yang tahu nggak? Atas berkat rahmat. Wah, itu Pak dosen menjawab. Atas berkat rahmat, nah, ya kan? Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Nah, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya, kan gitu kan? Nah, jadi secara teologis kekuasaan negara Indonesia gitu kan justru didasarkan bahwa terbentuknya negara Indonesia itu didasarkan pada pengakuan kita bahwa Sang Pencipta menghendaki negara kita menjadi negara yang merdeka, gitu, negara yang membentuk satu pemerintahan yang baru. Nah, kemudian secara sosiologis itu seperti apa? Adanya pengakuan masyarakat. Ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya, gitu kan, daerah-daerah yang lain, gitu kan, itu di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan lain sebagainya, itu tidak ada menyatakan diri sebagai negara yang merdeka juga. Jadi mereka menerima bahwa apa yang dinyatakan Soekarno itu, ya kita membentuk satu negara. Kemudian dalam perjalanannya berikutnya, gitu kan, perjalanan kehidupan ketatanegaraan kita juga, pemerintahan yang dipegang oleh Soekarno, pemerintahan yang dipegang oleh Presiden Jokowi sampai dengan saat ini masih diakui oleh masyarakat, gitu kan, diakui. Nah, dengan adanya pengakuan, dengan adanya keyakinan masyarakat bahwa betul dia adalah pemerintahan yang sah, maka secara sosiologis pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang legitimate, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, secara yuridis. Secara yuridis, lahirnya negara Indonesia adalah karena adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, gitu kan, yang kemudian itu dilanjutkan dengan perumusan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara yuridis, kita memproklamirkan kemerdekaan kita dan kemudian mendapat sambutan atau diakui oleh negara-negara lain, maka kita menjadi sebuah negara yang merdeka. Sebagai sebuah negara yang merdeka, tentu kita punya kewenangan untuk mengatur dan juga menentukan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang boleh dikerjakan dan apa yang boleh tidak, apa yang kalau dilanggar harus dihukum dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi secara yuridis landasan kita, landasan kekuasaan di negara Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan dan juga Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian terakhir adalah secara etis. Secara etis ini adalah pendasaran terhadap nilai-nilai moral, gitu kan. Kenapa kita bernegara? Apa sih yang menjadi tujuan kita bernegara? Nah, ini semuanya dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana sampai dengan saat ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah diubah, oleh karenanya sifatnya adalah sakral gitu. Karena para pengubah Undang-Undang Dasar 1945
ketika itu di tahun 1999 sampai 2003, mereka menyatakan bahwa ketika kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sama saja kita dengan membubarkan negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi pembukaan harus tetap dipertahankan karena itulah yang menjadi landasan kita bernegara. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pemegang kekuasaan. Pada intinya, kekuasaan yang tertinggi, yang itu tidak dapat dibagi-bagi, itu kemudian yang kita sebut sebagai kedaulatan, kan, sovereignty. Nah, secara umum kita mengenal ada 5 teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan, nanti ini akan sifatnya adalah teosentris, ya kan? Jadi misalnya kita ada permasalahan nih gitu, kita mau memilih pemimpin. Bagaimana caranya kita mau memilih pemimpin? Ya kan, mungkin ada sekelompok orang yang harus berdoa meminta petunjuk, meminta wahyu kepada Tuhan gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada persoalan-persoalan di dalam negara, bagaimana kita meminta petunjuk dari Tuhan kan, inilah. Ini yang menjadi inti dari teori kedaulatan. Tapi nanti berikutnya ada penjelasan soal ini. Kemudian teori kedaulatan raja. Kedaulatan raja tentu ini akan melahirkan sifat yang monarkis. Nah, kalau dia teori kedaulatan rakyat, sebagai antitesis dari kedaulatan raja, maka kedaulatan rakyat ini akan bersifat demokratis. Sementara kedaulatan hukum akan bersifat nomokratis, norma-norma, nomokratis. Kan? Dan yang terakhir, kedaulatan negara, yang artinya mengagungkan negara di atas segalanya, ini cenderung akan menjadi fasis, negara-negara fasis. Gitu. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya. Kedaulatan Tuhan atau teokrasi itu menempatkan Tuhan sebagai sumber tertinggi dari kebijakan yang dijalankan oleh penguasa atau raja. Ini ketika itu dipelopori oleh Agustinus dan Thomas Aquino. Kan? Nah, kedaulatan Tuhan ini dianggap terlalu sumir, terlalu abstrak. Maka muncullah kedaulatan raja. Karena apa? Karena kalau misalnya kedaulatan Tuhan, terus siapa yang memerintah? Siapa yang memimpin kita? Gitu kan? Maka muncullah seseorang raja, gitu kan? Nah, dialah yang kemudian agak lobet tadi, makanya saya ini. Kedaulatan raja ini bahwa kekuasaan tertinggi itu dimiliki oleh raja, mutlak ada pada raja, gitu kan? Nah, jadi raja juga nanti akan menurunkan kepada keturunan-keturunannya. Dialah yang akan menjadi pemimpin atau penyelenggara negara. Nah, munculnya kedaulatan raja dalam perkembangannya kemudian ditolak, gitu kan? Kita nggak menginginkan demikian. Kita maunya kedaulatan rakyat. Harus rakyat memegang kekuasaan, gitu kan? Jadi reaksi dari kedaulatan raja adalah kedaulatan rakyat, dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Nah, jadi kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang diselenggarakan melalui perwakilan berdasarkan suara terbanyak, atau yang oleh bahasa Rousseau adalah volonté generale. Nah, kemudian dalam perkembangannya berikutnya muncullah, kalau kita ya kan hanya mengutamakan rakyat tapi tidak mengutamakan kepentingan raja, maka itu kayak terlalu sumir gitu. Maka muncul lagi ya kan reaksi berikutnya, kedaulatan negara. Jadi balik lagi bandulnya menjadi kedudukan raja yang lebih superpower, lebih kuat gitu kan. Nah, ini lebih banyak muncul di Jerman gitu. Nah, terakhir, karena semua ini mendaku diri sebagai harus ditinggikan, harus memegang kekuasaan tertinggi, ya udahlah kita kembalikan kepada hukum gitu kan. Nah, ini menyangkal terhadap teori kedaulatan negara. Jadi pemerintahan itu bukan dari raja, bukan dari Tuhan, bukan juga dari rakyat, tapi dari hukum. Gitu kan? Nah, munculnya dari mana? Ini adalah tesis yang dikembangkan oleh Hugo Greb. Gitu. Nah, dalam kontekstualisasinya ke kita bagaimana dong? Gitu kan? Ke Indonesia. Nah, di Indonesia, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau dengan bunyi dari pasal 1 ayat 3, maka apa ini? Siapa yang menjadi berdaulat? Tentu adalah rakyat, gitu kan? Karena jelas disebut kedaulatan berada di tangan rakyat.
Tapi ada embel-embel berikutnya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan kalau ditambahkan lagi dengan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum, maka siapa yang berkuasa? Siapa yang berdaulat? Itu adalah juga hukum, gitu kan. Jadi di satu sisi kita menganut demokrasi, tapi di sisi lain kita juga menjunjung supremasi hukum. Inilah yang kemudian membentuk satu nama baru, yaitu negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi konstitusional. Tapi ada pandangan lain yang menyatakan bahwa tidak hanya dua itu, tapi kita juga menganut teokrasi. Apa dasarnya, gitu kan? Nah, di sila pertama Pancasila dan di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, kita mengakui bahwa negara kita berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan. Lantas apakah kemudian Indonesia menganut teokrasi? Ah, ini ada perbedaan pendapat di sini. Gitu. Jadi saya pun mencetak miring gitu. Tidak ini yang bisa dikembangkan oleh teman-teman nantinya berikutnya. Nah, jadi kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum tadi itu, ini yang tadi saya sebut, kalau itu digabungkan, demokrasi dan nomokrasi itu, maka dia akan memunculkan satu istilah baru, yaitu negara demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis. Inilah perpaduan atau sintesis dari kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum. Nah, setelah kita mengetahui gitu kan, siapa pemegang kekuasaan, bagaimana sumbernya, dari mana itu kan, terus bagaimana ini didistribusikan, gitu kan, bagaimana ini disalurkan, gitu kan. Nah, kalau Van Vollenhoven, dia menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara itu ada 4, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan fungsi perundang-undangan atau regeling, kemudian kekuasaan yang melaksanakan fungsi pemerintahan atau bestur, ada kekuasaan yang melaksanakan fungsi peradilan atau Rechtspraak, dan ada yang melaksanakan fungsi polisi. Itu atau untuk menegakkan aturan lah gitu, semacam ya aparaturnya. Nah, tapi ahli lain berpendapat, yaitu Montesquieu, dia katakan enggak gitu. Justru yang harusnya ada dalam negara itu adalah lembaga yang menjalankan hukum atau peraturan perundang-undangan, yaitu eksekutif. Kemudian ada lembaga yang membentuk hukum itu sendiri, yaitu legislatif, dan ada lembaga yang untuk mengadili atau memutus perkara yang berkenaan dengan pelanggaran hukum itu sendiri. Nah, itu lembaga peradilan. Izin, Gitu kan. Bang, brother, bisa Ya. 10 menit lagi ya, Bang? Atau 5 Oke, siap. Oke, nah saya ingin mempercepat aja. Nah, jadi di Indonesia distribusi kekuasaan itu disebar gitu kan, dibagi ke dalam lembaga-lembaga negara. Saat ini kita mengenal ada 8 lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, dan juga BPK. Nah, tapi di Undang-Undang Dasar kita juga menyebutkan adanya lembaga-lembaga lain seperti Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan TNI, Polri, ada juga badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, contohnya ini kejaksaan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi didistribusikan. Nah, jadi kalau kita kontekstualisasikan, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu, kita itu menganut sistem yang vertikal hierarkis. Karena apa? Karena MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, sementara yang lainnya berstatus sebagai lembaga tinggi negara. Kalau setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, semua lembaga itu adalah sederajat. Jadi dia sifatnya lebih ke fungsional. Nah, maka berjalanlah fungsi checks and balances, saling imbang, saling mengawasi. Gitu. Nah, jadi dari sekian banyak lembaga negara ini tidak lagi ada yang tertinggi, jadi semuanya adalah setara. Nah, kemudian kesetaraan itu nanti kita lihat. Nah, jadi setelah tadi mendistribusikan kekuasaan itu, kita mencari ya kan adanya yang namanya pemilu. Hakikat pemilu itu apa sih gitu kan? Itu salah satunya dan yang utama adalah untuk menentukan legitimasi pemerintahan. Jadi pemerintahan yang terpilih melalui pemilu tentu adalah pemerintahan yang legitimate, gitu kan? Pemerintahan yang sah yang diakui oleh rakyatnya. Nah, tapi ada pemilu yang pemilu-pemiluan gitu kan. Maksudnya didesain supaya sekelompok orang tertentu dia yang lagi menang, lo lagi gitu kalau orang Jakarta bilang. Nah, makanya itu perlu ada namanya asas pemilu. Asas pemilu kalau di Indonesia itu adalah luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil, gitu kan. Nah, saya tambahkan lagi adalah berkala, gitu. Karena di pasal 22E ayat 1 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali kan itu berarti berkala kan. Jadi setiap 5 tahun sekali berarti harus ada kita melaksanakan pemilu. Nah, pemilihan di Indonesia itu mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan juga kepala daerah. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa mengingat. Nah, kemudian kita lihat dalam pemilihan pejabat publik. Nah, jadi kan tadi kalau presiden dan DPR serta DPD itu mendapatkan kekuasaan secara langsung gitu kan dari rakyat karena kita menganut demokrasi, maka orang-orang yang terpilih dan duduk di kursi kepresidenan dan juga DPR serta DPD itu adalah orang-orang yang terpilih melalui pemilu, gitu kan. Nah, lantas bagaimana kita menyalurkan atau mengalirkan keterpilihan kita itu, legitimasi kita itu kepada pejabat-pejabat publik lainnya. Misalnya untuk menjadi Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM, ya kan, untuk menjadi hakim konstitusi, hakim agung, komisi yudisial, BPK, dan lain sebagainya. Nah, maka itu diperlukan adanya keterlibatan DPR dalam proses rekrutmen pejabat publik. Nah, keterlibatan DPR ini ada 3 level. Level yang paling rendah adalah memberikan pertimbangan. Nah, nanti teman-teman boleh buka di Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contohnya adalah ketika ketika presiden menentukan duta dan konsul itu harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Itu. Nah, yang kedua adalah memberikan persetujuan, ya kan? Nah, memberikan persetujuan ini seperti apa ya? Kalau nggak apa namanya persetujuan itu apa ya? Kalau salah, saya lupa. Mungkin di Hakim Agung. Kalau salah di Hakim Agung. Nah, kemudian yang terakhir adalah memilih, tindakan memilih, gitu kan? Tindakan memilih ini contohnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Jadi atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, jadi orang-orangnya di fit and proper test oleh DPR, itu kan berarti DPR memilih atau melakukan kegiatan untuk pemilihan, gitu kan? Nah, jadi level yang paling rendah memberikan pertimbangan, memberikan persetujuan, dan level yang paling kuat keterlibatan DPR dalam proses rekrutmen pejabat publik adalah untuk memilih. Nah, dari sinilah keterpilihan DPR tadi itu, lembaga yang legitimate itu, dialirkan melalui proses rekrutmen publik, sehingga pejabat-pejabat publik yang duduk di Komnas HAM, di Komisi Penyiaran Publik, dan lain sebagainya, gitu kan, itu juga adalah mereka yang legitimate. Karena apa? Karena kita sudah memberikan kewenangan kita kepada DPR untuk memilih pejabat-pejabat publik, sehingga kita sebagai rakyat tidak perlu lagi repot-repot memilih sedemikian banyak pejabat publik. Kan cukup kita wakilkan kepada wakil kita di DPR. Nah, terakhir soal peran MK, saya pikir di dalam kontekstualisasi kekuasaan ini adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Gitu. Nah, dulu sengketa hasil pilkada itu dinyatakan kewenangan yang transisional atau kewenangan yang sementara oleh MK sampai dengan terbentuknya Badan Peradilan Khusus. Tapi perkembangan yang terbaru, putusan MK nomor 85 tahun 2022, MK itu sudah secara sah gitu kan, sudah tetap kewenangan itu untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Nah, dengan 5 wewenang yang dimiliki oleh MK, maka MK itu berfungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir dari konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak-hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah penjaga atau pengawal ideologi negara. Nah, ini ada beberapa putusan yang saya coba cantumkan terkait dengan pemilihan atau pemilu, gitu, nanti mungkin bisa dibaca. Saya pikir demikian, Bang Daulat, pemaparan ini. Itu saya persilahkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada brother sekaligus abang saya, ya Bang Albuin, sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Ya, tentu adik-adik mahasiswa mungkin memiliki pertanyaan, ya, atau mungkin ada yang kurang jelas, ya.
dalam waktu sekitar kurang lebih 40 menit ini, mari kita ya berikan ya pertanyaan ya kepada Bang Alboin kita di sini sebagai pemateri supaya nanti materi yang dipaparkan tadi menjadi lebih paham ya, karena tadi luar biasa ya bahwa saya juga terkejut nih Bang Alboin, sampai dari yang mendasar sampai yang ke praksisnya itu ditembak habis sama Bang Alboin, sehingga saya juga sambil belajar di sini ya. Saya ada notes kecil ya, sambil mencatat juga apa yang diterangkan oleh abang pemateri kita. Jadi untuk 40 menit ini waktu dan tempat bagi adik-adik mahasiswa, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Silakan, ada? Siap saya, Pak. Ya, silakan Cynthia Huta Barat. Mungkin langsung saja dibacakan saja langsung ya, dan Bang Alboin akan mendengar, dan mungkin langsung tip-tap saja ya Bang Alboin. Ya. Langsung dua arah saja supaya lebih simpel. Terima kasih. Silakan Cynthia. Pertanyaan saya, Pak, ada beberapa. Yang pertama, apa yang menonjol atau sering dari kelima unsur yang negara hukum dalam arti material atau substansial yang merupakan HAM? Yang kedua, mengapa kekuasaan berbeda dengan pengaruh dalam sumber kekuasaan? Baru yang ketiga, Pak, perubahan apa yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang RI 1945 terhadap kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang? Yang keempat, teori kedaulatan Tuhan ke dalam diri raja atau penguasa. Teori ini dianut oleh apa, Pak? Baru yang ke... Wah, banyak sekali Cynthia ya. Jadi Bang Alboin kena kroyok ini sama kamu ini. Ya, oke. Saya batasi kelima, saja Pak. langsung Cynthia ya, langsung. Yang kelima tentang materi pemilu, Pak. Materi ya, silakan. pemilu. Yang terakhir ya. Jangan dikroyok Bang Alboinnya. Apa Ibu bertanya? Apakah EKTP domisili saya tidak sesuai dengan alamat? Apakah tetap bisa nyoblos? Caranya gimana, Pak? Wah, udah lebih teknis ya. Aduh. Ya, baik. Terima kasih Cynthia. Silakan di-mute. Bagaimana Bang Alboin, kira-kira bisakah, Bang? Ya, oke, boleh. Saya mencoba menjawab. Nah, kalau ditanyakan soal apa yang menonjol dalam negara hukum gitu ya, dari yang 5 tadi itu. Nah, saya sebenarnya sudah mencantumkan dan sudah merangkumnya di dalam slide itu. Nanti mungkin bisa didapatkan dari Bang Daulat selaku dosennya. Gitu. Ya, sudah saya kirim ke grup memang. Nah, kemudian soal yang apa yang berubah dari kewenangan Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembentukan undang-undang. Nah, jadi ada pendulum yang bergeser. Dulunya Presiden itu lebih kuat kekuasaannya. Karena apa? Karena Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan DPR itu hanya sebagai cap stempelnya saja. Nah, sekarang justru DPR yang lebih kuat, tidak lagi Presidennya. Karena di dalam pasal 20 Undang-Undang 45 disebutkan bahwa DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Gitu. Nah, jadi dari yang Presiden sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang bergeser menjadi ke DPR. Gitu. Nah, jadi sekarang DPR lah yang lebih powerful di dalam pembentukan undang-undang. Nah, Presiden masih tetap diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Gitu. Nah, tapi nanti tetap harus dibahas bersama-sama dengan DPR gitu. Nah, kemudian yang kalau soal kedaulatan Tuhan tadi saya nggak dapat, tapi nanti mungkin bisa dicari lagi dalam dalam literatur gitu ya. Nah, terakhir yang soal lebih kontekstual menurut saya adalah soal pemilu. Bagaimana kalau IKTP tidak sesuai dengan domisili gitu? Apakah bisa memilih ataukah tidak kan gitu kan. Nah, MK di dalam putusan nomor 20 tahun 2019, MK menyatakan bahwa
para pemilih itu yang sudah punya KTP itu bisa mendapatkan suket gitu. Karena dulu iktp itu menghambat orang untuk jadinya tidak bisa memilih karena iktp-nya belum keluar dengan alasan blankonya nggak ada atau habis dan lain sebagainya. Nah, MK memberikan jalan keluar bahwa mereka yang mendapatkan suket atau harus diberikan suket supaya bisa memilih di dalam pemilu. Nah, ini sebenarnya berkembang. Jadi salah satu isu yang sangat dinamis termasuk di MK adalah isu soal pemilu gitu. Jadi dulu di MK di tahun 2009 itu mengeluarkan putusan 3 hari sebelum pemilihan presiden bahwa mereka yang tidak mendapatkan surat undangan itu boleh memilih hanya dengan menunjukkan KTP atau paspor. Tahun 2009. Karena apa? Karena di tahun 2009 itu banyak yang tidak mendapatkan surat C6 atau undangan untuk memilih. Nah, keluarnya putusan MK, jadi kita datang ke TPS hanya dengan menunjukkan KTP, itu kita udah bisa dikasih memilih. Nah, di tahun 2019 udah berbeda lagi persoalannya. Karena kita bukan lagi mengandalkan KTP, tapi iktp yang dia terintegrasi dalam satu sistem administrasi di Kemendagri gitu kan. Nah, permasalahannya ternyata tidak semua orang bisa langsung mendapatkan iktp-nya. Nah, itu tadi yang saya bilang, ketika kita datang di Disduk Capil, ada yang dibilang belangkonya habis, lagi kosong, belum ada pengadaan, dan sebagainya. Ini juga persoalan. Sementara pemilu atau pilkada udah mau dekat lagi nih. Nah, dasar kita untuk memilih kan dari KTP itu. Maka MK mengeluarkan keputusan bahwa dengan memakai suket, itu juga udah bisa untuk memilih. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Alboin. Ya, aduh, sangat praktis sekali ya, Cynthia. Pertanyaannya sampai ke syarat pemilu ya, yang dimana ada perubahan ya dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah dipaparkan juga oleh Bang Alboin bahwa Mahkamah Konstitusi ini berwenang ya menafsirkan konstitusi ya atau menafsirkan sebuah undang-undang ketika nanti ada sebuah pengujian undang-undang. Ya, dan seperti itu hasilnya bahwa tadi Bang bilang ya suket sudah bisa dipakai ya karena ternyata ya yang tadi dibilang Bang Alboin itu benar ya, dan saya Bang pernah juga mengalami ya, kebetulan waktu itu mau mengurus nomor induk dosen nasional membutuhkan iktp ya, namun di Dukcapil bilang belangkonya habis ya terpaksa keluar anak Medan itu ya kan Bang, saya bilang jangan paksa saya bongkar habis kebobrokan di Dukcapil Binjai. Saya bilang kan, terakhir dipanggil. Rupanya masih ada sisa 20 belangko lagi. Cuman di Dukcapilnya bilang, jangan dibocorin ya Bang, masih ada lagi belangko kami 20 lagi. Jadi bingung kita kan Bang, kasihan sama masyarakat umum. Tapi karena saya memang butuh, saya pakai proses yang benar, maka dilayani juga pada akhirnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, satu lagi atau dua lagi adik-adik silahkan. Ini kesempatan langka loh, bahwa kita langsung ya dipandu ya oleh dari Mahkamah Konstitusi. Silahkan Lisa Simare-Mare. Saya mau nanya Pak, apa yang akan terjadi jika tidak ada pembagian kekuasaan di dalam suatu negara? Ya, pertanyaan bagus ya Bang. Oke. Ya, menarik. Ya, silakan Bang. Apa yang akan terjadi ketika tidak ada pembagian kekuasaan? Pernah dengar istilah ini, Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi kekuasaan yang absolut itu sudah pasti koruptif. Sudah pasti tuh. Jadi dulu ketika ketika soal belum ada zaman sekarang yang kita kenal ada DPR, ada pengadilan gitu kan. Semua fungsi itu ada di tangan raja. Jadi raja yang berhak menentukan apa yang jadi hukum, dan raja juga yang menjalankan hukum yang dibuat sendiri, dan raja juga yang mengadili ini benar atau enggak. Gitu. Nah, jadi ketika hal-hal itu berkaitan dengan dirinya raja, gitu kan, disitulah dia mulai menyimpang. Nah, sama seperti kita, ketika kita dikasih banyak kekuasaan dan kita
punya kekuasaan yang lebih, itu pasti ada kecenderungan kita untuk menyalahgunakannya. Gitu. Contohnya misalnya sebagai seorang ketua kelas gitu kan. Misalnya semuanya udah masuk nih, udah ngumpulin tugas gitu kan. Semua kumpulin tugas ke ketua kelas. Ternyata ketua kelasnya sendiri belum ngumpulin tugas. Dicontek lah punya temannya. Nah, ini kan udah mulai penyalahgunaan. Jadi gitu. Jadi kalau ketika kekuasaan itu dikumpulkan atau ditumpukkan kepada satu orang atau satu lembaga, disitulah tindakan-tindakan koruptif itu dimulai. Ya, baik. Terima kasih Bang Alboin. Ini ada pertanyaan dari Peter Yan Kaunang. Silakan Peter. Silakan Peter. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana proses MK untuk mengawal demokrasi itu? Bisakah berikan contohnya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Silakan Bang Alboin. Ya, lebih Oke. teknis lagi, Bang. Terima kasih Bang Daulat. Proses MK mengawal demokrasi itu dengan lahirnya kewenangan yang dimilikinya atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk mengadili perselisihan hasil pemilu. Gitu ya. Nah, kenapa mengadili perselisihan hasil pemilu ini harus diberikan kepada lembaga peradilan, gitu kan? Karena pesertanya, para pemainnya itu adalah orang-orang yang akan menjadi anggota DPR dan juga menjadi presiden atau termasuk menteri. Maka diperlukan lembaga lain di luar dirinya untuk mengadili perselisihan itu. Nah, di MK kita menyelenggarakan persidangan gitu kan dengan ada mekanisme hukum acaranya, bagaimana mengajukan permohonan, apa yang harus ditulis di dalamnya, terus berapa lama tenggang waktu pengajuan dan sebagainya. Gitu kan? Nah, di MK itulah pembuktiannya nanti semua. Maka MK itu memurnikan kembali kedaulatan rakyat itu. Jadi contohnya, kalau teman-teman pasti ingat, atau mungkin coba deh nanti, ini kan menjelang 2024, ini pasti akan banyak potensi-potensi kecurangan gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya di TPS gitu kan, nah di TPS itu banyak tuh yang sering dihilangkan suaranya. Dari yang tadinya cuma dapat 10, ditulis tambah satu lagi nolnya, jadi 100. Nah gitu-gitu. Jadi yang hal-hal kecil itu, itulah nanti yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Ya kan? Kan ini kan soal suara, soal hitung-hitungan kan. Makin malam jamnya ya kan, kita makin capek, pasti makin tingkat konsentrasi merendah gitu kan. Nah disitulah dimulai mulai ditukang-tukangin itunya angka-angkanya. Nah MK ketika menyelenggarakan sidang dan menemukan ada pelanggaran yang demikian, maka MK akan memerintahkan penghitungan suara ulang, gitu kan, supaya hitung lagi. Nah, atau kalau misalnya kejadiannya sudah sangat masif gitu kan, sistematis gitu, maka MK akan memerintahkan pemungutan suara ulang. Ya gitu. Nah, contohnya misalnya kalau KPU-nya bermain. Nah, KPU-nya bermain, Bawaslu juga bermain, gitu kan. Nah, ini pasti MK akan memerintahkan pemungutan suara ulang. Ada lagi MK memerintahkan diskualifikasi. Contohnya kalau pernah dengar atau baca berita yang soal kewarganegaraan ganda di Saburai Jua. Nah, kalau pernah dengar, tuh kan? Jadi dia calon bupatinya itu ternyata dia masih pemegang paspor Amerika Serikat. Sementara dia juga pegang KTP Indonesia. Padahal Indonesia hanya menganut kewarganegaraan tunggal. Jadi hanya boleh satu kewarganegaraannya. Nah, tapi karena dia punya pegang paspor, kalau di Indonesia atau di dunia imigrasi, kalau kita udah pegang paspor, kita ada nama paspor kita. Nah, itu udah menunjukkan kewarganegaraan kita itu apa. Nah, paspor kita itu kalau paspor Indonesia, maka kita warga negara Indonesia. Tapi kalau kita punya paspornya Amerika, berarti kita warga negara Amerika. Nah, itu waktu itu di sidang, itu diklarifikasi, dan ternyata betul. Paspornya si calon bupati ini, dia udah terpilih nih, yang di Saburai Jua. Dia udah terpilih, hanya saja dia nggak jujur. Dia nggak jujur bahwa dia pegang paspor Amerika. Dia tunjukin yang KTP Indonesianya aja. Itu. Nah, itu dibatalkan sama MK. Jadi dia udah terpilih, dibatalkan sama MK, dia didiskualifikasi, nggak boleh ikut pemilu, nggak boleh ikut pilkada. Jadi ada tersisa 2 pasangan calon lagi, nah mereka berdua inilah yang bertanding. Gitu. Nah, itulah bagaimana cara MK untuk mengembalikan kemurnian dari suara rakyat itu. Dan juga sekaligus mengawal demokrasi. Ya,
Baik, terima kasih Bang Alboin ya, sangat bernas sekali ya, sangat menjawab apa yang dipertanyakan oleh adik Kaunang ya. Lalu ini masih ada lagi Bang ya, tiba-tiba antusias adik-adik meningkat ini menjelang akhir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pertanyaan dari kolom chat, izin saya baca ya Bang, dari Michael Frederick Sihombing. Apakah keberadaan KPK di Indonesia sudah memenuhi kriteria legitimasi suatu kewenangan atau kekuasaan? Oke. Ad hoc ini Bang, KPK kan ad hoc nih kan Bang? Oke. Apakah sudah Ya. memenuhi, ya kan Bang, dalam konsep kekuasaan negara begitu? Nah, saya usul ini dijadikan tugas kuliah atau topik skripsi nanti tuh. Nah, karena ini menarik gitu. Oh, Jadi mantap ya Bang ya, siap-siap. ini menarik. Karena apa? Karena begini, karena ini harus dilihat secara kontekstual ya. Nah, mengapa kita membutuhkan lembaga seperti KPK gitu kan? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba kita membentuk satu lembaga baru, tapi karena nggak ada sebabnya. Itu. Nah, kenapa kita membentuk lembaga KPK? Karena ketika itu Kejaksaan dan Polri kerjanya lambat. Lambat dalam mengungkap kasus-kasus yang korupsi. Sementara kalau ini terus dibiarkan, ini akan membahayakan keuangan negara dan juga akan merusak moral mentalitas dari anak-anak bangsa. Maka dibentuklah satu lembaga yang dia super power, bukan super power, tapi super body gitu kan. Jadi KPK itu dia punya kewenangan kalau kasusnya ini macet di Kejaksaan atau di Polri, dia bisa ambil alih. Sini kami aja yang ngerjain gitu. Nah, makanya dia bisa langsung cepat bergerak dan akhirnya dapat nama gitu kan. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian KPK ternyata juga dilemahkan gitu. Banyak orang-orang yang nggak suka sama yang KPK gitu. Ya mungkin samalah dengan kondisi kita sehari-hari kan. Banyak kita yang nggak suka dengan orang-orang yang sok alim, ya kan, sok suci, ya kan itu. Kira-kira seperti itulah kondisi KPK kalau saya menggambarkan. Nah, jadi saya usul ini pertanyaan ini karena memang bagus ya, nanti dijadikan tulisan ya, tulisan artikel atau mungkin skripsi dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih Bang. Ya, ini kamu respon ya, Michael. Ya, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah yang berhubungan dengan kenegaraan siap membimbing ya terkait eksistensi KPK sebagai lembaga negara ad hoc, apakah memenuhi kriteria legitimasi kekuasaan ya. Lalu ini juga izin Bang saya bacakan ya. Pertanyaan dari Rosanti Samosir ya. Apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat untuk memegang kekuasaan negara? Apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk membuat sebuah undang-undang atau peraturan yang nantinya undang-undang ini dia pakai untuk dia berkuasa, begitu Bang? Kira-kira begitu Bang. Apakah seseorang atau sekelompok orang itu merupakan orang yang legitimate atau orang yang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang, membentuk hukum, kan gitu. Artinya saya bisa aja membuat satu rancangan undang-undang, saya bikin bagus itu bisa saja. Tapi apakah saya seorang yang legitimate untuk itu? Saya orang yang dipilih melalui pemilu dan akhirnya bisa memberlakukan undang-undang? Tidak. Kan semua ada mekanismenya. Artinya seorang anggota DPR dia boleh atau berhak mengajukan undang-undang, tapi tetap nanti rancangan undang-undang yang dia susun sendiri itu harus dibawa ke rapat paripurna. Rapat paripurna itu nanti ada lagi tingkat 1 dan tingkat 2, gitu kan? Rapat tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau tingkat 2 itu yang 2 paripurnanya. Kalau tingkat 1 itu nanti yang rapat di komisi atau badan. Nah, sementara itu kita juga harus mampu meyakinkan dari sisi pemerintah. Karena untuk menghasilkan satu undang-undang itu harus dengan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden atau pemerintah. Nah, jadi kita tidak bisa hanya meyakinkan DPR-nya saja, tapi pemerintahnya juga harus. Gitu. Nah, jadi memang kalau ditanyakan apa yang menjadi dasar kewenangan sekelompok orang itu membuat undang-undang, ya orang tersebut dulu dipertanyakan apakah dia punya kuasa untuk itu, apakah dia punya legitimasi untuk membuat itu, ataukah tidak. Dan kalau nanti dia ternyata punya legitimasi, punya kuasa, maka
harus dipertanyakan lagi apakah dia sudah menjalankan mekanismenya yang berlaku gitu. Mekanismenya kan harus diajukan ke sidang komisi atau sidang badan legislasi gitu kan, kemudian masuk ke rapat paripurna dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak bisa satu-satu secara langsung kita bikin langsung bikin, kecuali ya kita itu hanya sekelompok orang gitu kan. Nah, di kelas gitu. Tapi di kelas sendiri pun ya kan, kita mau membuat satu hukum, satu undang-undang, belum tentu juga disepakati sama kawan kita yang di samping atau yang lainnya, kan gitu. Tetap ada mekanisme yang berlaku gitu. Yuk kita tentukan, ini kita mau buat masuk jam segini, kemudian bayar iuran segini gitu kan. Belum tentu nanti di semua sepakati, semua harus berdasarkan musyawarah, berdasarkan demokrasi gitu. Ya, baik, terima kasih ya Bang Alboin ya. Pertanyaannya sudah terjawab ya Rosanti ya. Jadi kata kuncinya tadi kata Bang Alboin langsung fokus kepada apakah orang ini legitimate. Nah, begitu kira-kira ya. Dan ketika sudah legitimate, apakah mekanisme yang sudah diatur itu dilaksanakan? Kira-kira begitu ya Bang? Ya. Oke, selanjutnya Bang, ya sambil menunggu ya perkuliahan kita selesai. Pertanyaan selanjutnya dari Tasya Kumala, Ningrum. Apa hubungan antara kekuasaan negara dan legitimasi kekuasaan negara? Apa hubungan antara kekuasaan negara dan legitimasi kekuasaan negara? Oke. Apa hubungan kekuasaan dan legitimasi negara? Seseorang bisa saja dia berkuasa, tapi belum tentu dia legitimate. Contohnya, saya orang yang kuat, sangat kuat, ya kan? Saya akan pukulin kalian semua misalnya, satu kelas. Tapi kalian belum tentu menjadikan saya sebagai ketua kelas. Padahal yang ketua kelas itu kita adakan pemilihan gitu ya. Jadi sekalipun saya seorang yang kuat, tapi belum tentu saya legitimate menjadi ketua kelas. Nah, ada seorang yang lemah gitu kan, yang dia nggak ngapa-ngapain atau dia nggak sama sekali nggak menyakiti hati kawan-kawannya, justru dia yang terpilih sebagai ketua kelas. Nah, menurut kalian siapa yang berkuasa dan siapa yang legitimate? Gitu. Nah, dari contoh itu mungkin bisa ditangkap. Nah, jadi memang kekuasaan dan legitimasi itu dua hal yang saling berkelindan, saling kait-mengkait. Nah, jadi seseorang yang berkuasa itu bisa saja seseorang yang belum tentu legitimate. Tapi orang yang legitimate tentu kepadanya sudah dilekatkan berbagai kekuasaan atau kewenangan. Contohnya, ketika saya sudah menjadi seorang ketua kelas, maka saya berwenang dong menegur teman saya yang terlambat, gitu kan? Nah, itu. Jadi saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Alboin. Ini mungkin langsung biar lebih cair lagi. Silakan Ida Angelina Situmorang. Silakan bertanya langsung, Dek. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, apakah keberadaan negara berdaulat menghambat perkembangan hukum internasional? Apakah keberadaan negara menghambat Berdaulat? Ya, negara menghambat berdaulat perkembangan menghambat hukum internasional, Pak. Oke. Nah, kalau ditanyakan begitu, harusnya dari mana pemikiran ini lahir, gitu kan? Kenapa begitu? Karena subjek hukum internasional justru yang pertama dan utama adalah negara-negara yang berdaulat. Gitu kan? Jadi bagaimana mungkin dia menjadi subjek utamanya tapi dia yang menghambat berkembangnya hukum internasional. Jadi berkembangnya hukum internasional justru banyak dipengaruhi oleh subjek hukumnya itu sendiri. Nah, jadi hukum internasional akan semakin berkembang dengan banyaknya perjanjian internasional. Saya sebagai negara yang berdaulat, katakanlah negara X, kemudian Angelina sebagai negara Y, kemudian Rosanti sebagai negara Z, gitu kan. Nah, kita mau membuat perjanjian. Terus saya mau membentuk lagi perjanjian dengan negara A, B, C, dan lain sebagainya. Kan itu kan semakin dinamis kan. Artinya hukum internasional akan semakin berkembang. Gitu. Jadi subjek hukum internasional itu yang pertama dan paling utama adalah negara yang berdaulat, kemudian ada nanti tahta suci Vatikan karena dia ada kehususan untuk itu. Kemudian ada dia kelompok bersenjata atau kelompok yang non negara.
gitu. Nah, jadi nanti silakan baca di literatur gitu ya, ada kalau nggak salah 3 atau 4 atau 5 subjek hukum internasional. Baik, terima kasih, paham ya Ida ya? Bisa diterima ya? Ya, baik. Yang terakhir Bang, sebelum kita closing ya dalam perkuliahan praktisi kita ini, pertanyaan dari Desi Christine Bang. Ya, sesuai dengan materi yang Abang paparkan tadi, bahwa kekuasaan itu bisa bersumber dari pribadi ya, atau garis keturunan. Tadi Abang bilang ya, dari Tuhan juga bisa. Jadi pertanyaannya, apakah hanya orang yang punya jabatan saja yang bisa memimpin sebuah negara? Ya, dan mengapa hanya orang yang memiliki jabatan yang bisa memimpin suatu negara? Oke. Nah, ini juga saya mau membalik sedikit pertanyaannya. Jadi, jabatan yang dimaksud jabatan seperti apa? Apakah jabatan publik, jabatan kenegaraan, ataukah apa? Kan gitu. Nah, jadi kalau dia misalnya sebagai seorang pangeran, gitu kan, putra mahkota, tentu dong dia berhak untuk satu ketika menjalankan roda pemerintahan. Karena apa? Karena berdasarkan negara yang berbentuk monarki, yang pemimpinnya itu ditentukan berdasarkan garis keturunan. Jadi anaknya Raja Charles, gitu kan, nanti satu ketika dia boleh bermimpi dan memang harus bermimpi untuk menjadi raja yang akan memimpin negara Inggris di kemudian hari. Karena apa? Karena mereka sudah memilih negara dengan bentuk yang monarki. Maka impian untuk menjadi satu pemimpin, satu penguasa di satu ketika nanti, itu sesuatu yang nyata, gitu. Berbeda dengan kita yang republik. Yang kita yang republik, gitu kan, dengan sistem yang republik, kita mau yang dari anak petani sekalipun, atau bahkan dia anak pejabat sekalipun, ya satu ketika boleh dong bermimpi menjadi pejabat publik, boleh menjadi presiden, gitu kan. Nah, jadi tidak harus orang-orang yang punya materi, ya kan, atau tidak harus bapaknya pejabat yang akan duduk di kursi-kursi pemerintahan. Jadi semuanya kita setara. Nah, inilah yang agak membedakan memang. Karena apa? Karena di kita dengan sistem yang menganut republik ini mendudukkan semua warga negaranya sebagai setara, gitu, sederajat. Beda dengan di Inggris dengan sistem monarki. Dengan monarki, gitu kan, ada tata krama, gitu kan, ketika harus berhadapan dengan raja atau ratu atau bahkan anggota kerajaan, gitu. Ada tata cara sendiri. Nah, jadi jangan pernah bermimpi satu ketika, saya yakin salah satu dari sini juga pasti akan menjadi pemimpin yang hebat lah tentunya di tingkat nasional. Ya, terima kasih Bang Arbuin. Ya, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Bang, tapi ya ini saya coba forward ke Abang, siapa tahu bisa dirangkum. Yang pertama, dari Indah Sagita Siahaan ingin menanyakan terkait contoh dari teori teokrasi langsung dan tidak langsung. Tadi kan ada paparan Abang ya, mengenai teori teokrasi langsung dan tidak langsung, itu contohnya bagaimana. Lalu yang terakhir ya, sebelum kita tutup, Bang, ini mungkin bisa dijadikan sebuah ini juga ya, tulisan lebih lanjut. Apakah hukum tunduk pada kekuasaan atau kekuasaan tunduk pada hukum? Ya, apalagi kalau kita kontekskan ke negara kita, Bang. Bagaimana kira-kira? Silakan, Bang. Oke. Contoh teokrasi langsung dan tidak langsung, kita sulit membayangkannya ketika kita berangkat dengan paradigma saat ini. Gitu. Maksudnya, kita jangan membayangkan bahwa, loh, kenapa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Nah, jadi awal mula terbentuknya negara itu kan udah lama kan, sesuatu yang lama, dan bukan hanya negara Indonesia, tapi negara-negara yang lain, gitu kan. Nah, jadi contoh teokrasi langsung dan tidak langsung ini, ya ini yang memang sulit dijelaskan. Karena apa? Karena di dalam menjalankan pemerintahannya, gitu kan, kita harus meminta wahyu dulu, meminta petunjuk dulu dari Tuhan, gitu kan? Kira-kira seperti apa? Nah, siapakah orang yang berwenang meminta petunjuk atau wahyu itu? Inilah yang sulit dibahas, bahkan menjadi perdebatan. Maka muncullah
dengan teokrasi tidak langsung. Nah, teokrasi tidak langsung yang disandarkan bahwa raja adalah wakil Tuhan, gitu kan? Nah, jadi rajalah yang berdoa, rajalah yang sembahyang, rajalah yang meminta petunjuk dari Tuhan pencipta, gitu kan? Nah, tapi ini kan tentu tidak akan memuaskan. Karena apa? Karena tadi yang sudah saya sampaikan, ketika kekuasaan itu berpuncak atau bertumpuk hanya pada satu orang, maka celah-celah untuk menyalahgunakan kekuasaan itu sangat besar, gitu. Nah, makanya kita langsung ketika itu perkembangannya langsunglah membagikan ini kekuasaan untuk kepada orang lain, gitu, kepada pihak lain yang di luar dari diri raja, gitu. Maka contoh konkret tentang teokrasi langsung dan tidak langsung itu agak sulit kita temukan sekarang ketika kita berangkat dengan paradigma saat ini. Karena apa? Karena saat ini kita sudah berada di negara yang modern, ya gitu kan? Karena sudah punya legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang bisa saya. Kemudian soal apakah hukum tunduk pada kekuasaan dan kekuasaan tunduk pada hukum, gitu kan? Ya, saya setuju sih dengan pendapat dari Pak dosen Bang Daulat ini, kayaknya seperti harus ditulis gitu kan dalam artikel atau mungkin tugas kuliah. Karena apa? Karena ini satu isu yang hampir tidak pernah kunjung usai, gitu kan? Karena begini. Karena kalau Behrens misalnya kan, Behrens mengibaratkan bahwa ilmu politik itu dan juga ilmu tata negara itu punya pertalian yang erat. Nah, politik dan hukum itu punya pertalian yang erat. Politik tanpa hukum, maka dia cenderung kayak daging tanpa tulang, kayak nggak ada penyangganya, jadi geleor-geleor, liar. Nah, tapi kalau hukum tanpa politik terlalu kaku, itu kan? Bayangkan dengan tulang-tulang semua, gitu kan? Nggak ada daging-daging ini, nggak ada, kaku. Nah, jadi bagaimana menyelaraskan antara hukum dan kekuasaan ini? Inilah yang selalu menjadi perdebatan dari setiap generasi umat manusia. Nah, pada prinsipnya, ketika hukum ditundukkan kepada kekuasaan, maka disitulah nanti hukum itu akan menjadi dipermainkan. Nah, dan akan semakin banyak celah atau tindakan-tindakan yang koruptif. Nah, sebaliknya, justru kekuasaan inilah yang harus ditundukkan kepada hukum. Supaya apa? Supaya tidak terlalu liar. Contoh konkretnya, ketika orang mau menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, semua ada aturan mainnya. Ada undang-undang pemilunya yang menentukan syarat-syaratnya, kemudian cara pendaftarannya, kemudian bagaimana nanti mekanisme penyelesaian sengketanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak bisa seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif, anggota DPR, gue mau nih, gitu kan, saya mau nih jadi anggota DPR, terus tiba-tiba datang ke KPU dan langsung disahkan jadi jadi anggota DPR hanya dengan memberikan segepok uang lah, kita katakan. Ya nggak bisa gitu dong, gitu kan. Semua ada mekanismenya. Kalau begitu, kita yang kecil-kecil ini, ya kan, yang tidak golongan dari yang non behave, ya pasti tidak punya kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan. Nah, makanya saya setuju dengan Pak dosen Bang Daulat untuk menjadikan ini sebagai tulisan yang yang menarik lah gitu. Nah, kalaupun nanti saya siap untuk membantu mereview gitu. Jadi nanti tidak usah sungkan-sungkan, kasih melalui Bang Daulat, nanti Bang Daulat digeser ke saya, kita tiki-taka gitu. Nanti kita one two gitu kan untuk menggolkan jadi tulisan guys. Gitu Bang Daulat. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Almuin ya. Kita beri aplaus dulu untuk abang materi kita. Instruksi Pak Daulat. Ya Pak. Instruksi Ya, silakan Pak. Saya merasa pada jam ini, ya Pak. Mas, saya merasa pada jam ini mahasiswa peserta mata kuliah yang diberikan oleh Pak Almuin Kotori merasa ya Pak. Dan oleh karena itu berikan kesempatan sama saya
biar ada yang saya sampaikan dulu sama Pak Alboin. Bisa Pak? Baik Pak, bisa Pak, tapi mohon agak dipersingkat ya Pak, karena akun Zoom kita sudah kita limit sampai pukul 10 dan nanti akan mati otomatis Pak. Ya, makasih. Pak Alboin yang kami hormati, Ya, Pak. kami sangat merasa bahagia dan merasa gembira telah mendapat materi yang telah Bapak paparkan tadi. Kalau saya baca topik yang diberikan oleh Pak Daulat sama saya, ini terlampau dalam pikiran saya satu malam ini. Rupanya apa yang saya sampaikan tadi sudah tercover kepada materi yang Bapak saya sampaikan tadi, Pak. Pak Alboin, saya sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa dan juga dari masyarakat seperti ini. Kenapa Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina, sementara negara-negara di dunia belum mengakui, katanya begitu. Jadi alasan saya begini Pak, mana tahu bisa Bapak benarkan atau salah ya Pak. Alasan saya begini, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa di sana pada alinea pertama bangsa Indonesia itu digambarkan adalah orang bergaul, begitu Pak. Jadi bukan hanya dari segi diplomatisnya, tapi Indonesia melihat dari situ. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak? Apakah benar atau salah yang saya sampaikan itu Pak? Terima kasih Pak. Kira-kira saja. Sudah tepat sekali Pak. Jadi saya bingung mau menambahkan dari sisi mana. Jadi memang betul karena kenapa kita mengakui kemerdekaan negara Palestina dan bahkan sudah mendatangkan utusan khusus ya. Jadi belum karena kita kan belum bisa mendirikan kedutaan besar sana, tapi kita mendatangkan kedutaan. Karena salah satunya itu tadi bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita menyatakan bahwa setiap negara itu harus bebas dari penjajahan, ya kan? Kemudian kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan ini bagi saya Pak, ini nanti akan menjebak ketika kita diperhadapkan dengan bagaimana dengan kasus di Aceh dan Papua. Nah, ini agak menjebak memang. Jadi agak kalau misalnya Palestina hanya konteks Palestina yang dijawab, boleh gitu. Tapi kalau konteksnya nanti masuk ke dalam negeri, bagaimana dengan Papua, bagaimana dengan Aceh dan sebagainya mau melepaskan diri, nah itu kita agak sulit menjawabnya. Karena nanti akan panjang diskusinya lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Itu. Nah, Bang Daulat, saya izin kalau ini sebelum ditutup karena nanti saya takut tidak dapat kesempatan. Saya mau menyampaikan 3 hal Bang Daulat. Kita perlu melanjutkan kerjasama seperti ini karena saya concern terhadap hal yang seperti ini dan juga MK sangat concern dengan kemajuan dunia perguruan tinggi. Jadi pertama Bang Daulat, kalau misalnya kampus no mention dan kemarin kita kan sudah ketemu ya, kampus no mention untuk mengundang seorang hakim konstitusi atau pegawai Mahkamah Konstitusi itu nggak usah mikirin akomodasinya, nggak usah mikirin transportasinya. Nggak usah mikirin honornya berapa, karena semua nanti akan di-cover dari kantor. Makasih Pak, makasih Pak. Makasih. Itu yang pertama, Bang Dol. Ya, makasih Pak. Nah, jadi itu bebas, karena saya juga selalu menyampaikan hal ini ke banyak forum, ke banyak orang supaya tahu. Jadi jangan pernah sekali-kali ngasih duit, ngasih apapun yang sifatnya gratifikasi itu ke orang MK. Itu sama saja dengan menjebak dia. Makanya ketika Bang Daulat menyampaikan, Bang nggak ada yang bisa sampaikan, ya memang ini harus saya jalani gitu. Saya harus mewakafkan diri untuk dunia pendidikan seperti ini. Itu pertama Bang Daulat. Yang kedua, ini kerjasama ini banyak bisa dilakukan Bang Daulat. Saat ini MK, bukan saat ini, tapi setiap tahun MK membuka magang dan juga penelitian atau kerjasama. Nah ini saya harapkan di tahun depan harus ada dari FKIP no mention yang mengajukan diri masukin surat proposalnya ke MK. Itu di website ada Bang Daulat. Jadi MK nggak main lagi kirim-kirim surat apa pos segala macam enggak. Semua serba email gitu kan. Nah saya juga kan kemarin sama Bang Daulat suratnya sampai beberapa hari nggak masuk kan ke saya kan. Karena apa? Karena kirimnya melalui pos mungkin. Nah setelah saya kasih tahu melalui email baru langsung cepat masuk ke saya. Gitu. Jadi MK sangat respect dengan dunia digital ini. Jadi semua harus serba yang teknologi ini. Nah, jadi yang ketiga saya pikir yang soal kerjasama, mungkin saya nggak tahu apakah
Nomenses sudah membuatkan MOU dengan MK ataukah tidak ya. Tapi Belum, menurut Bang. Kita akan gagas, Bang. Terima kasih. Oke. Kalau memang itu saya pikir bagus karena misinya sama-sama untuk mencapai tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Baik. Saya pikir itu aja Bang Dolot. Demikian Bang Dolot. Baik, terima kasih Bang Alboin. Mengingat waktu tinggal 2 menit lagi, langsung saja saya ambil alih, Bang. Izin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kaprodi yang sudah berkenan membuka dan juga sekaligus memberi masukan terhadap perkuliahan kita ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebagai dosen pengampu, juga mewakili Prodi PKN kepada Bang Alboin karena sudah berkenan memberikan materi pada hari ini. Dan kami sambut baik, Bang, dan kami akan coba nanti kontak lebih lanjut kepada Abang dan pihak MK supaya nanti kita bisa buatkan lebih lanjut lagi rencana kegiatan kita. Dan kepada mahasiswa sekalian, saya ucapkan terima kasih dan demikian saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Alboin. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Pak.